Berita terbaru, baru 3 hari. Udah basi lah itu, Bung. Selama Bung Parbela yang membawakan gak ada berita basi. Selagi masih bisa ditelan-telan. Apa itu, Bung? Ya. Jadi diketahui ada beberapa influencer yang anti pemerintah, yang selalu nyinyir pemerintah, kena teror. Udah bisa kita tebak siapa yang disalahkan? Pemerintah. Terserah kalian mau percaya atau enggak, itulah yang terjadi. Kalian mau percaya ini adalah settingan atau betul-betul teror, itu terserah kalian. Karena apa? Karena kita pernah mendapatkan berita yang sama tentang majalah Tempo. Diteror, dikirimi kepala babi. Gak lama kemudian dikirimi tikus tanpa kepala. Ini juga yang terjadi karena salah satu di antara mereka mendapatkan paket, ya, dikirimi bangkai ayam tanpa kepala. Jujur aja aku bilang, kenapa nggak di-fillet sekalian itu ayam? Ada yang dilempari dengan telur busuk. Telur busuknya bukan 1 butir, 2 butir, 1 kantong. Berarti kan memang sudah diniatkan itu, ya, untuk membuat telur itu, menyimpan telur itu selama berminggu-minggu sampai busuk. Setelah itu ada yang mencat mobilnya itu pakai pilok. Ya kan? Ada lagi yang dilempar dengan bom molotov. Aduh, ya. Terserah lah ya, kalian yang menilai semuanya itu ya. Jadi ada beberapa orang ya, yang pertama itu ada Sherly Annavita ya. Jadi mereka ini nyinyir ya, konteksnya ini bencana alam. Jadi apa yang terjadi di bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Ternyata mereka melaporkan hal-hal yang memang menyudutkan pemerintah ya. Dikatakan pemerintah lamban, dikatakan pemerintah itu kurang tanggap, dikatakan pemerintah itu kurang peduli, kan begitu. Nah, begitu datang teror, ya orang asumsinya kemana? Ke pemerintah kan? Ini pasti kerja pemerintah ini, kan begitu. Nah, yang lucunya lagi, ya sebagian besar dari mereka diteror, ya bukan langsung lapor polisi, tapi langsung upload media sosial. Lapor polisi duluan, bos, baru upload media sosial. Itu makanya bagi sebagian orang terserah, mau percaya, mau nggak percaya, terserah, karena kalian sendiri bikin. Kalau memang contohnya itu murni kejahatan, kalian lapor polisi langsung. Aduh, ya ini kita dengarkan dulu dari Sherly Annavita. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Nah, sekarang Opung Parbela akan membacakan ya apa tulisan yang diberikan atau yang dikirimkan oleh peneror kepada si Sherly Annavita tersebut ya. Sherly, tanda seru, banyak kali tanda serunya ini. Sherly, ya kan? Nah, apa ini ya?
Jangan kau manfaatkan bencana di Aceh untuk mencari popularitas murahan. Dan untuk menyambat cuan untuk kamu pribadi. Jangan kamu menggiring opini sesat. Ada gambar bibir dikasih solasi. Selain tulisan ini ada gambar KTP. Yang jadi pertanyaan, kok bisa dapatnya KTP? Berarti ini orang dekat. Aduh. Ya, jadi kenapa si Sherly Anavita ini mendapatkan teror itu? Ya kita nggak tahu pastinya. Apakah memang karena orang benci sama dia, atau karena memang sikapnya yang selama ini terlalu mempersalahkan pemerintah, sehingga ada oknum-oknum yang tidak suka ya dengan model-model kritik yang disampaikan si Sherly ini, ya, atau memang ada rekayasa. Ya ini kan kemungkinan bisa terjadi toh, ya. Nah, sama seperti orang nebak-nebak kemarin itu yang terjadi pada majalah Tempo, ya. Ada yang menebak karena memang ini, kiriman itu, kiriman ini, kiriman itu. Tapi nggak sedikit juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah rekayasa mereka, kan begitu kan? Ya, kita lihat dulu sepak terjangnya si Sherly Anavita ini. Kok bisa dia diterorkan gitu? Apa sih gerangan? Saya harus bilang demikian, lambatnya kita dalam hal ini pemerintah dengan segala hormat untuk penanganan bencana setidaknya yang ada di Aceh. Membuat 3 minggu sudah berlalu tapi ternyata masih banyak wilayah yang bahkan masih berusaha untuk mendapatkan logistik dasar, yaitu beras. Sehingga kalau di Takengon di Aceh Selatan, karena mereka punya basisnya kan adalah perkebunan kan gitu ya. Jadi mereka punya hasil cabai, mereka punya kentang. Akhirnya mereka turun. Mereka turun dari gunung memikul cabai, ubi, apa yang mereka punya. Dan sampai di bawah, iya ya, ini posko-posko tempat memasak itu terbatas sekali, hanya bisa menanggung 400, 300. Ya udah deh, kita jalan yang terdekat kayak gimana? Aksesnya adalah ke Lok Sumawe. Kita jalan ke Lok Sumawe untuk menjual cabai kita. Orang-orang di Lok Sumawe juga akhirnya kami hanya bisa membeli semampu kami. Kan logikanya kan begitu ya, Bang? Sehingga ketika satu relawan sebutlah datang ke Aceh Tengah, punya ide, punya gagasan untuk gimana kalau cabai-cabai di sini kita jual di luar Aceh. Ini aneh, Bang. Kalau ide dan gagasan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat sampai keluar dari seorang relawan atau influencer atau name it, maka kita tahu ada spot kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Setuju. Ini pemikiran bagus ya. Jadi tidak semuanya, kita juga harus fair ya. Ada beberapa yang mereka lakukan yang kita harus apresiasi lah. Ya itu dia. Ya kan aku ketawa tadi kan bukan karena apa. Ya agak rada aneh aja gitu loh. Ya kan, aku tidak mentertawakan apa yang sudah dibuat. Kalau apa yang sudah dibuatnya ya kita apresiasi lah. Kan begitu. Cuman kadang-kadang ya kan, orang berbuat baru 1, 2, 3 diperbuat udah ngerasa berbuat 1000. Itu yang jadi masalah. Hal yang terjadi. Maksudnya? Artinya adalah kenapa kondisinya antara tadi disebutkan beberapa statistik. Beberapa waktu yang lalu juga kita diberikan statistik-statistik tertentu yang ketika relawan hadir di lapangan, nyatanya tidak demikian. Contoh, ketika listrik sudah disebutkan 90% ke atas sudah hidup dan menyala, tapi nyatanya tidak demikian. Contoh lain yang kedua, misalnya tenda sudah sedemikian adanya misalnya di Aceh Tamiang, tapi nyatanya di saat statement itu keluar, data itu keluar, ternyata satu tenda masih diisi oleh 7 keluarga, mohon maaf. Ukuran berapa kurang lebih? Saya nggak tahu pasti ukurannya, tapi akhirnya tenda yang dimaksud itu baru hadir atau baru dipasang H-2 sebelum Bapak berkunjung. Artinya yang ingin saya highlight, Pak Presiden. Pak Presiden. Oke. Artinya yang kami highlight sebagai relawan yang saat itu memang ada di lapangan atau kawan-kawan yang nanti akan bergabung relawan malam ini, Mbak Ciki, bisa meng-highlight dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi laporan ke Bapak di pusat. Kami harapkan jangan ada yang berbeda. Jadi dia mengatakan katanya yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan statistik yang disampaikan oleh Bapak Prabowo.
Sekarang begini, ku jawablah satu-satu dulu ya, Neng Gelis ya. Pemerintah sangat mengusahakan. Karena apa? Ketika ada bencana, biasanya ketika ada bencana, itu listrik itu sebagai sesuatu yang vital, itu biasanya banyak yang padam gitu loh. Apalagi banjir ya. Kalau bicara banjir itu ya jangan sampai ada korsleting kan begitu. Atau mungkin tiang listriknya juga ikut tumbang karena dihantam oleh kuatnya arus air banjir itu ya. Jadi kita nggak bisa persalahkan pemerintah sepenuhnya gitu loh. Karena apa? Bisa saja karena medan yang sulit ya. Sementara dari PLN-nya sendiri dalam hal ini pemerintah sedang mengusahakan, itu bukan perkara yang gampang gitu. Ya, coba kita perhatikan ini. Nggak ada listrik nih, warga di sini juga cerita dari tadi ngeluh dari tanggal 23 November sampai 25 November. Perhatikan itu. Itu petugas PLN itu. Coba perhatikan kalian ya. Para petugas itu sedang mengusahakan supaya apa? Supaya mereka bisa melewati medan yang sulit. Belum lagi biar tahu kalian, ada trafo yang dicuri. Ini kan gawat ini, biar tahu kalian. Trafo dicuri. Ya jadi memang betul-betul ya, jangan pernah kita terlalu mempersalahkan pemerintah sementara kita nggak tahu kendala yang di lapangan itu seperti apa. Kita salahkan pemerintah, logistik katanya tidak tersebar secara merata. Ya gimana kita mau merata? Masing-masing daerah itu medannya berbeda, situasinya berbeda, intensitasnya berbeda, debit airnya mungkin berbeda. Kan begitu, kerusakannya juga berbeda. Begitu, sehingga seberapa banyak pun juga katakanlah misalnya kabupaten ini dikirim 100, sini kirim 100 personil TNI, kabupaten sana dikirim 100 personil TNI, tidak akan memberikan hasil yang sama. Apresiasi juga dong pemerintah, apa yang sudah pemerintah lakukan. Jangan hanya hal-hal yang jeleknya aja yang kalian jadikan sorotan. Itu dia, baru setelah itu ada apa katanya, yang tadi ya, dikatakan katanya ada tenda-tenda kosong ya yang baru diisi 2 hari sebelum kedatangan Bapak Presiden. Aku masih ingat ini kerjanya si Fadlia Segaf ini. Ya, ini bahaya, makanya aku bilang ya, ini aku akan tampilkan sama kalian. Ini provokasi yang betul-betul sangat merugikan pemerintah. Karena apa? Negara dianggap tidak becus, negara dianggap tidak hadir gitu loh. Nah, itu dipertontonkan sama si Shirley Anavita tadi. Ini beritanya. Dengarkan kalian. Nah, ini ada tenda dari BNPB dan pengakuan warga setempat. Tenda ini baru didirikan 2 hari kemarin. Ini tanggal 13 Desember. Nah, jadi 2 hari kemarin ini tenda baru didirikan. Karena apa? Mungkin karena Bapak Presiden Prabowo mau datang ke Aceh Tamiang kemarin. Nah, pengakuan dari orang ini tenda hanya formalitas, dengar ya, hanya formalitas. Ini nggak ada yang nempati. Jadi nggak ada yang nempati. Kenapa? Orang-orang kan masih trauma untuk tinggal di sini. Kampung mereka, coba kita lihat kampung mereka, ya tenggelam ini, ditenggelam. Itu masih ada tenda yang di ujung sana, dibuat di ujung sana, tapi nggak ada isinya. Ini tenda nggak ada isinya. Ini tenda nggak ada isinya, hanya dipajang, ya kan, untuk apa gitu. Jadi ya terlambat untuk memasang tenda itu di sini. Dan penempatannya itu tidak cocok, cuma formalitas saja, nanti mungkin ada disorot, oh BNPB sudah ini melakukan. Nah, ini klarifikasi dari warga setempat. Kalian dengarkan ya. Memang betapa hebatnya provokasi yang dilakukan si Fadlia Segaf ini. 2025, Selasa 16 Desember 2025 dengan Bapak siapa Pak? Praja. Ya, dengan Bapak. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Pak, ini kita sedang berada di desa mana, Pak? Di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Segerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Ya. Terkait video viral di desa Bapak Lubuk Siduk yang mana dikatakan tenda-tenda pada kosong, masyarakat tidak mau mengisinya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Benar. Tidak benar ya, Pak? Tidak benar. Sebenarnya masyarakat di sini sangat membutuhkan.
Hanya saja pada saat kejadian itu kan proses pasti pembuatan. Warga yang menempati itu masih melangsir barangnya untuk ke tenda. Iya. Itu yang benarnya. Baik, baik. Yang hari ini tenda yang sudah masuk di Desa Lubuk Siduk, totalnya berapa tenda, Pak? Tenda yang sudah masuk itu totalnya ada 30. Kekurangannya, Pak? Kekurangannya mohon bantuannya 50. 50. Jadi total 80 tenda ya. 80 tenda. Itu minimal ya, Pak ya? Minimal, itu minimal, Pak. Ya, ya. Desa Lubuk Siduk ya, Mak ya? Kecamatan Sekra atau Bandar Pusaka, Mak? Sekra ya, Kabupaten Aceh Tamiang, Mak ya. Sido, Mak ya. Lubuk Siduk. Mak, Ipan warga Kampung Dalam, Karangbaru. Iya. Korban banjir juga. Mama juga terjebak, adik-adik semua terjebak kan, alhamdulillah semuanya selamat, Mak. Iya. Ipan mau nanya ini, Mak, terkait kemarin kan ada video viral, Mak, bahwasanya tenda-tenda di sini kosong. Makanya itu saya datang mau jumpai Mama. Ternyata alhamdulillah kan tenda-tenda ini semuanya terisi ya, Mak ya. Iya. Kemarin Kalau ada yang ini, bilang, ini anak mantu saya kan sebaik dapat itu. Orang kami ngungsi itu rumahnya kecil berapa kakak di situ. Iya. Empet-empetan nggak bisa tidur iya, juga. berarti kan nggak benar dibilang di video itu bahwasanya masyarakat nggak mau tidur di tenda, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan tenda ya, Mak ya. Iya. Itu kalau boleh ada permintaan, ada tambahan tenda gitu ya, Mak ya. Oh, mungkin ada yang mau, ada yang nggak dapat gitu katanya. Iya, harapannya ada tambahan ya, Mak ya. Iya. Maunya gitulah. Mama namanya siapa, Mak? Nama Mama Iya. Rubiah. Mama Rubiah ya. Iya. Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekra, Iya. Kabupaten Aceh Tamiang ya, Mak ya. Iya, iya, iya. Udah jelas kan? Jadi entah bagian tenda mana tadi yang disorot si Fadli tadi. Dibilang semua kosong ini, semua kosong. Padahal cuma 2 tendanya yang disorotnya. Di sebelah sana ada lagi tuh, kosong ini, nggak ada yang menempati ini. Kalah apa? Makanya betul yang disampaikan Bapak Presiden, hati-hati ya. Bukan hanya pejabat, ternyata yang doyan dengan wisata bencana. Influencer pun juga doyan. Udah nggak ngasih, di situ foto-foto. Meleset ini. Nah, hal itulah yang dipertontonkan ya oleh si Sherly Annavita tadi. Dia belum cross check secara keseluruhan bagaimana beritanya, belum cross check bagaimana situasi di lapangan, apa sih yang menjadi kendalanya. Dia sudah keluar-keluar di media sosial, keluar-keluar juga di televisi. Nah, begitu dapat teror ya kan, yang disalahkan siapa? Pasti salah pemerintah. Karena apa? Karena ya selama ini yang dia sudutkan itu pemerintah. Aku juga mikir juga, kenapa lah ini menyudutkan pemerintah? Setelah cek and recheck, cari lah videonya, ternyata anak abah. Anak abah. Tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing, itu gak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya. A few moments later. 7 alasan kenapa Sherly pilih Pak Anies. Alasan yang pertama, ingin memiliki presiden yang representatif dan bisa dibanggakan. Ya. Meanwhile, pemerintah kalian tuh harus banyak-banyak minta maaf sama rakyatnya. Lihat deh, gara-gara kebijakan kalian, gara-gara kekuasaan segelintir orang, segelintir penguasa, dampaknya bisa a few moments later. Sudah bersama dengan salah satu influencer atau bisa disebut dengan tim ses mudanya Amin, Ciki Fauzi. Selamat siang. Halo, selamat siang. Lagi-lagi anak Abah. Ternyata alumni tim sesnya Abah. Emang paling bisa kalau nyalahin orang ya. Terus enak banget congornya bilang, gak apa-apa, kita ini dibantu oleh negara asing. Itu namanya minta-minta. Kita masih mampu. Ngapain minta bantuan negara asing? Nanti diminta balik gimana? Jadinya apa jadi? Sebentar dulu Bang, banyak kali jangkrik di rumahmu itu. Kau pun bukan itu yang jadi substansinya, Po. Kok kejangkrik kau larinya. Tapi oke lah, cukup lah ya. Yang satu si Sherly Annavita ternyata anak abah. Yang satu lagi, ya kan, itu si Ciki Fauzi ternyata anak abah yang bilang, tolonglah pemerintah. Ini ternyata ini adalah ulah dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Yang satu lagi perempuan, yang satu kan si Sherly, yang satu lagi si Ciki, ya kan, Ciki Fauzi namanya, ya. Jadi
si Ciki ini kemarin kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwasanya ada kota zombie di Aceh. Dengarkan ini ya. Itu benar-benar kota kayak kota zombie. Demi Allah. Itu full lumpur ya. Dan ketika buka kaca, debu. Dan nah, biar tahu kalian ya, dari masyarakat sendiri pun juga ya, banyak yang komplain ketika dikatakan tempatnya itu tempat zombie. pemerintah, kalian tuh harus banyak-banyak minta maaf sama rakyatnya. Lihat deh ini gara-gara kebijakan kalian, gara-gara kekuasaan segelintir orang, segelintir penguasa. Dampaknya bisa sebegitu sangat merusak. Kalau mau ngasih aja. Berikan keterangan kepada mereka, ya kan? Jangan berikan berita bohong kepada kami. Jangan kau bikin orang di sana makin benci sama pemerintah. Kita nggak masalah di sini, mau dia pendukung Abah, mau pendukung Anies, mau pendukung siapapun, itu nggak peduli, ya nggak peduli. Tapi jangan pernah bikin kerusuhan sana. Ya kan, yang jadi masalah nih influencer ini bikin kerusuhan sana ini. Makanya dalam satu kesempatan ya, Seskap ya, sekretaris kabinet ya, Letkol Teddy ya, itu mengatakan Anda yang Anda yang dianugerahkan Tuhan kelebihan untuk berbicara ya, baik itu Anda yang memiliki pengaruh besar ataupun kecil, pergunakanlah itu dengan bijak. Ya. Ya. Letkol Teddy itu sudah mengatakan seperti itu. Ya, gunakan dengan bijak. Jangan pernah digunakan itu untuk hal-hal negatif gitu loh ya. Sama seperti siapa Fadli Assegaf tadi kan mengatakan bahwasanya tenda-tenda kosong ya, 2 hari sebelum Bapak Presiden Prabowo turun ke lapangan untuk memantau baru dipasang. Jelek kali kau, Bah. Jelek. Nah, setelah itu ya ada nih ya, ada satu lagi. Kalau ini laki-laki nih. Namanya DJ Doni. Ya, kita lihat nih DJ Doni kayak mana nih. Aduh. Polda Metro Jaya langsung menyelidiki dugaan teror di kediaman Ramodoni Adam atau DJ Doni. Sejumlah barang bukti di kediaman DJ Doni diselidiki polisi, termasuk pecahan botol Molotov. DJ Doni menyebut teror pelaku sudah menjurus ke arah pembunuhan berencana, namun gagal. Terus ada foto saya, gambarnya ada ditaruh spidol di leher gitu. Jadi seakan-akan mengatakan ini kepala lo akan gue potong juga nanti gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang nih, ya ancaman pembunuhan sebenarnya bukan teror lagi, membahayakan orang banyak. Bukan hanya saya, tetapi tetangga. Di sini kan padat penduduk ya, jalanan juga kecil. Begitu kebakar satu, misalnya meledak tuh bom molotov kena mobil, meledak mobil kiri kanan otomatis kebakar. Ini dempet-dempet semua rumah sini. Jadi menurut saya ini ancamannya udah bukan ancaman lagi nih, ini udah tindakan pembunuhan berencana menurut saya. Yang kemudian gagal menurut saya gitu. Oke. Dan setelah Anda mendapatkan tindakan itu, yang dilemparan bom molotov, kemudian ada bangkai hewan itu, sampai sekarang masih dapat teror juga nggak? Sekarang belum ada. Lewat medsos, lewat WA, telepon dan semacamnya? Belum, di WA nggak ada, nggak tahu kalau di media sosial saya jarang buka ini private message saya jarang saya buka. Oke. Dan setelah itu yang saya pahami Anda langsung mengadu ke polisi ya? Oh ya, karena ini kan membahayakan orang banyak, Mas. Okay. Mungkin awalnya kalau masih berupa ancaman buat saya gitu, saya masih oke lah, saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa gitu ancaman buat saya. Tapi begitu ada molotov membahayakan orang banyak, ini harus dilaporkan menurut saya. Oke. Dan saat itu prosesnya apakah ada hal-hal yang dirasa ganjil atau semuanya fine-fine aja atau gimana, Mas? Sangat bagus. Responnya sangat bagus. Begitu saya bikin laporan ke Polda langsung diterima di Krim Kamnek, Keamanan Negara ya, Kamnek, unit 5, subdit 1 unit 5 langsung diterima, padahal mereka habis begadang malamnya langsung terima, yaudah bikin laporan cepat, langsung ditindaklanjuti siang sampai timnya pertama, kemudian sore sampai lagi tim yang kedua lebih banyak dari Polda, itu langsung menyisir seluruh CCTV yang ada di komplek ini. Oh oke. Bahkan yang terakhir kali saya dapatkan infonya itu
polisi sudah sempat datang ke rumah Anda ini ya? Itu kapan persisnya dan apa-apa saja yang dibawa waktu itu? Oh, yang pagi, yang siang, yang siang. Jadi kan saya melaporkan tuh jam 11. Jam 11 siang, laporan selesai jam 1, saya langsung pulang ke sini. Mereka juga menyusul ke sini, langsung dirapikan semua bukti-bukti seperti kertas-kertas yang tulisan ancaman itu, sama apa namanya, pecahan kaca bom molotovnya, sumbunya segala macam dibawa semua. Habis itu datang lagi tim kedua sore sampai jam 12 malam mereka di sini. Itu di tanggal berapa, sorry? Tanggal 31. Oke. Tanggal 31 mereka datang semua sampai tahun baru mereka di sini bareng saya. Baru setelah jam 12 lewat sedikit mereka pulang. Nah, itu adalah bukti bahwasannya Polda Metro Jaya serius di dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ya, siapa sih si DJ Doni ini? Ya kan? Jadi DJ Doni ini, ya aku dari beberapa bulan yang lalu ini udah ku intai-intai ini orang. Ya kan, karena apa? Dia selalu serang Bapak Joko Widodo, serang pemerintah, serang Gibran, ya kan? Apa namanya? Pokoknya ya itu. Tapi setelah setelah ku cari tahu, ternyata dia itu caleg gagal dari PDIP. Caleg gagal dia dari PDIP. Aduh, kita dengarkan dulu ini. Ini ocehan dia nih mengenai pemerintah nih. Nih buat para pejabat nih ya, kalau lu pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya. Lu datang ke lokasi bencana ya, lu salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lu bikin konten ya. Lu bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat, konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat, konten. Di helikopter, konten. Turun pesawat, konten. Ngangkat beras, konten. No, traktor lo angkat, traktor. Biasa aja, nggak usah lebay. Rakyat muak liatnya. Ini Virto kalian biasanya di akhir-akhir kontennya itu selalu dia bilang, tolong lu bego, lu tai. Kasar ini orang Virto kalian. Nah, ini baru benar. Ketika lo dituduh ijazah lo palsu, lo tunjukin ijazah lo tunjukin transkrip nilai lo. Bukan malah menjarain orang. Goblok. Terus apa yang lo mau harapin dari penegakan hukum di Indonesia? Berak. Gua tuh bingung ya, kenapa kalau urusan geng Solo semuanya tuh susah banget. Tapi giliran lawan politik, gercepnya luar biasa. Kayak monyet dikasih pisang. Terus rakyat disuruh percaya terkait penegakan hukum di Indonesia. Kan tai namanya. Negara bener-bener gak ada obat negara ini. Bangsat banget. Pokoknya kata-kata kotor terus, kata-kata jorok. Tai lu gitu ya. Baru di belakangnya ada tulisan tot. Aduh, ya. Jadi ini cuma salah satu video ya mengenai bagaimana dia mengkritisi pemerintah ya di dalam menangani bencana ya. Jadi kalau dia mendapatkan teror ya kan nggak serta-merta ini menandakan bahwasannya karena ulahnya yang mengkritik pemerintah toh. Bisa saja ada beberapa orang atau oknum ya yang punya masalah pribadi dengan dia gitu loh. Ya janganlah segala sesuatunya itu dikaitkan dengan pemerintah. Enggak, cuman karena begini, mereka ini kan sekarang ya dicap sebagai influencer yang kontra dengan pemerintah kan begitu. Ada aja mungkin pihak-pihak yang merasa tersakiti oleh karena ulah mereka, tingkah mereka, ada kekesalan pribadi, ada permusuhan pribadi dengan mereka dengan memanfaatkan situasi ini. Bisa saja. Kan begitu, semuanya itu belum bisa dipastikan sebelum tertangkap, sebelum dibuktikan. Kan begitu, sebelum polisi menemukan siapa pelakunya, ini kan semuanya ini kan masih samar kan begitu, masih abu-abu. Jadi jangan dikit-dikit pemerintah gitu loh. Nah sekarang ya, dia itu kemarin itu kalau nggak salah Firdaus Uyobo ya, itu mengatakan bahwasanya yang dilakukan ini adalah kemungkinan adalah rekayasa. Alah dasar lu cengeng lu Don katanya. Jadi sebelum ini ya sebelum adanya
teror ini, ya mereka berdua sempat bersih tegang. Jadi diawali sebetulnya dulu Broron, ya. Broron yang merupakan pengurus PSI, ya, debat panas dengan yang namanya DJ Doni ini, ya. Nah, jadi DJ Doni ini kan dia ini kan anak banteng, kan begitu. Bertempur narasi lah, bertempur argumentasi lah dengan Broron, kan begitu. Nah, Firdaus Uyobo ya kerasa dong karena dia orang PSI, ya dia hantam lagi tuh. DJ Doni botak tolol. DJ nggak laku katanya gitu kan. Nah, panas ini si Firdaus Uyobo karena apa? Berbicara tentang PSI, nggak terima dia partai dia ini. Dia kan sekarang masuk PSI kan. Partai dia disenggol-senggol sama si DJ Doni kan begitu. Nah, ya kan terjadilah kejadian. Terjadi kejadian, komentar si Uyobo ini, dasar lu ampas tahu gitu. Baru dibikin kayak gitu aja lu, cemen lu katanya gitu. Ya kan? Nah, jadi dia sampaikanlah bahwasanya teror ini merupakan rekayasa, masih kemungkinan kan begitu. Mengamuk lebih tokel DJ Doni, nyampe lah ke PSI. Inilah jeleknya gitu loh. Jadi memang DJ Doni ini dari kemarin ya masih bukan sembunyi sih, bisa dikatakan ya mungkin dia menyembunyikan jati dirinya sebagai influencernya PDIP. Ternyata begitu dia keluar makin banyak banyak yang cerita, oh PDIP ternyata. Nah sekarang ya begitu kejadian ya didengarnya bahwasanya ada salah satu kader PSI mengatakan bahwasanya dia adalah rekayasa. Dibilanglah katanya PSI ini adalah partai pemecah belah. Nggak usah lari-lari ke partai lah bro. Beginilah kalau partai dibuat bukan untuk kepentingan rakyat ya, tapi kepentingan keluarga. Jadi otak para kadernya itu kosong semua. Masa pegiat media sosial kena teror dan intimidasi, kader partai kosong ini malah bilang ini rekayasa, ini settingan, ini hoax. Hati-hati loh. Setiap kalimat yang lo ucapkan itu harus bisa dibuktikan ya. Kalau nggak bisa lo buktikan, lo itu bisa dipidana. Yang kayak gini nih, ciri-ciri orang pemecah belah bangsa ya, harusnya bisa dipidana ini. Nggak usah nyampe-nyampe ke partainya lah kawan. Walaupun aku bukan orang PSI, tapi aku nggak setuju kalau nyampe-nyampe ke partai ini. Kau pun juga nggak setuju kan kalau misalnya kau disampai-sampaikan ke partaimu kan? Nggak setuju kau kan? Jejak digital bro. Jejak digital itu kejam. Ada jejak digital mengatakan ala, kau aja dulu jualan kartunya kau bilang-bilang Mulyono kan. Ala kau aja dulu kampanye pakai programnya Jokowi. masih ada nih, tunggu. Lu pikir orang ini siapa, woi? Termul nih, woi. Termul senior, woi. Termul 10 tahun ini. Termul banget loh. Saking termulnya, waktu nyalek DPR RI 2019, kampanyenya jualan kartunya Pak Mul. Nah, karena kebetulan dia sekarang kena teror, ya kan? Asumsi para pendukungnya dia, pengikutnya dia, sudah pasti larinya, ini kerja pemerintah. Ini kerjanya Mulyono. Ini kayaknya kerjanya PSI gitu lagi. Udahlah udah basi. Sekarang begini aja, kalian para influencer itu kalau memang kalian tidak bersalah, kalian itu memang betul-betul punya prinsip, ya bertahan kalian pada prinsip kalian. Nah, kalau untuk urusan seperti ini kan ranahnya sudah pidana. Serahkan kepada yang berwajib. Ya. Tapi berhenti, jangan kalian menarasikan bahwasanya semuanya itu ada kaitan dengan pemerintah. Belum tentu, karena begini ya. Kalau aku kasih tahu sama kalian begini, ya, pemerintah itu nggak bego-bego amat. Nggak terlalu bodoh pemerintah, ya, menggunakan cara-cara terbuka seperti ini. Ini kan cara terbuka kan? Ya kan, bikin tulisan, kirim, bikin bangke, kirim. Setelah itu dihack nomor HP WA adiknya kan begitu. Setelah itu ya kan lemparkan bom molotov ya kan.
Itu nggak cara-cara seperti itu, kalau misalnya negara itu nggak seperti itu. Kalkulasinya jelas, hitung-hitungannya jelas, pertimbangannya jelas. Ya. Tapi kalau kalau misalnya kelasnya itu sudah negara, ya nggak kayak gitu cara mainnya. Ya bisa saja kalian itu hilang tiba-tiba. Diberitakanlah kalian itu dijemput alien. Bisa aja. Nggak seperti ini. Nggak terlalu jahat lah pemerintah kita melakukan teror itu seperti itu kayak kepada kalian ya. Hati-hati. Ya kalau ini bukan karena rekayasa kalian sendiri, kemungkinan juga ini adalah ulah dari orang-orang ingin memecah belah ya antara kalian bersama dengan pemerintah. Karena selama ini mereka tahu bahwasanya kalian itu kontra pemerintah. Dimanfaatkanlah situasi ini begitu. Lari-lari ke PSI. Aduh, aku juga pun lari-lari ke Mbah Amin. Anak Abah Anis kan begitu ya. Kan memang betul. Ya kan sekarang kan aku udah katakan dari awalnya tadi, terlepas dari mereka itu anak Abah, apapun yang mereka lakukan, selagi itu baik, selagi itu punya sumbangsi terhadap masyarakat, nggak apa-apa, gas. Seperti DJ Doni ini pun begitu juga. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu terbaik, ya yang baik untuk bangsa, untuk masyarakat lah dulu, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Kalaupun dia juga mengkritik pemerintah, nggak masalah gitu loh, ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang pidana ini, jangan sangkut pautkan gitu loh ke satu partai tertentu. Ya, jangan lari-lari ke partai. Ini adalah partai pemecah belah, punya kader otaknya kosong. Kalau dibilang sekjenmu otaknya kosong gimana? Marah kok kan? Kalau misalnya, ya. Jadi itulah dulu dari Pumpar Belak, ya. Tetap jaga kesatuan, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.